Banjir pasang laut atau banjirop adalah keadaan yang rutin dirasakan warga yang bermukim di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Banjir yang dulunya minim menghampiri atau terjadi hanya pada musim dan waktu tertentu, kini terjadi setiap hari bahkan dalam intensitas yang signifikan dengan waktu surut yang cukup lama. Desa Bedono merupakan salah satu desa di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah yang terus tenggelam dan hilang. Jika melihat ke belakang, sejak tahun 1990-an, ketika cuaca di laut masih bisa diprediksi, ketika air masuk ke daratan atau rop menjadi penanda bagi nelayan bahwa ombak sedang tinggi di laut. Ironisnya, saat ini daratan hampir setiap hari tergenang. Nelayan kesulitan memastikan apakah cuaca di laut bersahabat atau tidak. Rop menjadi mimpi buruk bagi warga. Setiap malam dihantui dengan rasa khawatir apakah mereka dapat melewati malam ini dengan aman tanpa harus tenggelam. Di Tambak Lorok, Kota Semarang, rop terjadi hingga 2 kali sehari dengan durasi surut sekitar 3 hingga 4 jam. Menurut pengakuan warga, dulu frekuensi air pasang yang masuk ke pemukiman tidak sesering saat ini. Kondisi ini tentu sangat mengganggu aktivitas warga yang rata-rata memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Begitu juga terjadi di Kota Pekalongan. Ketika cuaca buruk, air yang masuk disertai dengan angin kencang dari arah laut dapat menggenangi pemukiman hingga 1 km ke arah Kota Pekalongan. Selain faktor pemanasan global, penurunan muka tanah juga menjadi penyebab tingginya frekuensi banjirop di pesisir. Penurunan muka tanah adalah akibat dari aktivitas manusia dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Berdasarkan penuturan warga, masifnya pembangunan di pesisir seperti pembangunan Pelabuhan Tanjung Mas yang berada di Kota Semarang sekitar tahun 1990-an atau pembangunan mercusuar di Kota Pekalongan sekitar tahun 2010 menyebabkan durasi banjirop semakin lama. Dampak nyata perubahan iklim dan banjirop di pesisir utara Jawa Tengah semakin parah. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus segera membuat langkah-langkah cepat untuk memulihkan kondisi lingkungan pesisir dan melindungi warga. Seperangkat kebijakan perlu disiapkan, termasuk dukungan anggaran yang memadai. Hasil analisis KNTI dan Perkumpulan Inisiatif menemukan bahwa program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Jawa Tengah pada anggaran APBD 2019 hingga 2021, 84%-nya masih didominasi oleh belanja fisik. Terdapat 5 satuan kerja perangkat daerah yang memiliki pagu anggaran untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dari kelima SKPD ini, hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memiliki proporsi alokasi anggaran signifikan, yakni sebesar 46% dari rata-rata anggaran. Namun, program ini belum menyasar sektor pesisir dan nelayan secara khusus. Sementara, hanya 2 SKPD yang mempunyai program dan kegiatan spesifik mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk sektor pesisir dan nelayan. Pada tahun 2020, alokasi anggaran program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk sektor pesisir dan nelayan hanya mengalami kenaikan 1%. Namun sayangnya pada 2021, anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berkurang secara drastis. Sementara di DKP, anggaran program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk sektor pesisir dan nelayan kurang dari 10%. Banjirop sudah sangat berdampak serius dan merugikan warga pesisir utara Jawa Tengah. Warga meminta pemerintah segera merealisasikan program-program pembangunan untuk memulihkan kondisi lingkungan pesisir agar layak dan aman bagi warga, khususnya para nelayan kecil.